Israel tak tinggal diam. Iron Dome yang jadi andalan Israel mencegat rudal Iran yang datang. Serangan pada Kamis dini hari kemarin telah membuat militer dan warga Israel berjaga, mengantisipasi rudal yang lolos masuk ke wilayah mereka. Warga Israel berbondong-bondong menuju tempat perlindungan bawah tanah di Tel Aviv seiring serangan balasan dari Iran dan juga Hizbullah. Serangan memicu sirene darurat meraung secara terus-menerus di seluruh negeri. Perang AS Israel versus Iran yang masih memanas berdampak pada terganggunya pasokan bahan bakar minyak di dunia. Sejumlah negara kini sudah menerapkan kebijakan darurat. Perang yang masih memanas di Timur Tengah berpotensi memicu krisis energi dan memaksa sejumlah negara mengambil kebijakan darurat demi menghemat bahan bakar minyak. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyebut pemerintahnya menyiapkan langkah mengurangi dampak kenaikan harga BBM dengan menerapkan sistem kerja 4 hari seminggu di beberapa kantor pemerintah. Pemerintah Myanmar sejak 7 Maret telah meluncurkan sistem penjatahan bahan bakar untuk kendaraan pribadi. Pemerintah Myanmar memberlakukan skema ganjil genap untuk plat nomor kendaraan kecuali kendaraan listrik. Pemerintah Pakistan juga memangkas konsumsi bahan bakar di seluruh departemen pemerintahan, termasuk memotong 50% tunjangan BBM selama 2 bulan kecuali bus dan ambulans. Pengeluaran departemen di Pakistan juga dipotong 20%. Perjalanan dinas ke luar negeri pejabat juga dibatasi. आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50%। Pemerintah Bangladesh membatasi penjualan bahan bakar minyak sejak Jumat pekan lalu. Hal ini memicu antrean panjang kendaraan. Warga rela mengantre berjam-jam di sejumlah SPBU di kota Dhaka, Bangladesh. Mulai Senin 9 Maret, pemerintah Bangladesh juga sudah menutup universitas dan sekolah dengan memajukan libur Idul Fitri lebih awal untuk mengurangi konsumsi listrik. Pemerintah Bangladesh juga mengimbau lembaga dan kantor untuk memaksimalkan cahaya alami dan meminimalkan konsumsi daya yang tidak perlu. Perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran terus memanas. Amerika Serikat meluncurkan serangan melalui udara dan juga laut. 12 hari usai serangan perdana yang menyebabkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei meninggal, Presiden Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat telah memenangkan perang di Iran. And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. But Klaim ini menyusul pernyataan Trump sebelumnya yang ingin perang segera dihentikan. Namun Presiden Iran, Masoud Pezeshkian mengungkap satu-satunya cara mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dalam akun media sosial X-nya,
Presiden Masoud Pezeshkian membeberkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengakhiri perang dengan Iran. AS diminta membayar ganti rugi dan memberikan jaminan internasional bahwa agresi tidak akan berulang. Sebelumnya Pezeshkian mengecam serangan Amerika dan Israel dan berjanji akan menghadapi siapapun yang menyerang Iran dan akan membalas. ما به کسانی که به کشور ما حمله کنند با قدرت ایستادیم، با قدرت پاسخ خواهیم داد و ملت ما و مردم ما و قطعا نیروهای مسلح ما و همه بسیجیانی که هستند در تمام نقاط کشور حضور دارند و با تمام وجود از مملکتمون دفاع خواهند کرد و خوابی رو که اونا دیدن قطعا آشفته خواهند کرد. Amerika, Israel, dan Iran masih saling adu kekuatan militer. Dampaknya juga dirasakan dunia karena terganggunya keamanan di Selat Hormuz, jalur utama perdagangan minyak dunia. Situasi perang yang terjadi di Timur Tengah terus meluas setelah Iran Israel juga melancarkan serangan yang diklaim menargetkan kelompok Hizbullah di Lebanon. Dampak perang juga dirasakan secara ekonomi, politik, bahkan meluas ke olahraga setelah timnas Iran mundur dari Piala Dunia yang digelar di 3 negara, salah satunya Amerika Serikat. Kita terhubung dengan dosen Departemen Hubungan Internasional FISIP UNER dan Koordinator Laboratorium Center for Strategic and Global Studies Muhammad Ayub Mirdad. Selamat sore dengan Putu di studio. Ya, selamat sore Pak Putu. Oke, suara saya terdengar jelas di sana ya Pak? Jelas ya. Baik, melihat situasi atau serangan ke Lebanon yang menyebabkan ratusan warga sipil tewas, bagaimana Anda melihat ini? Apa eskalasi yang akan muncul ketika kemudian Lebanon ini juga memanas? Baik, sebenarnya situasi ini sudah cukup diperkirakan akan terjadi. Karena ketika mulai serangan ke Iran dari wilayah Israel dan Amerika Serikat, proksi-proksi Iran di kawasan ini sudah dari lama sudah siap untuk akan menyerang lagi ke Israel. Jadi tapi situasi saat ini di Beirut atau di ibu kota Lebanon cukup berbeda dengan konflik tahun 2024 atau 2025. Karena saat ini Israel ini serangannya cukup meluas ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak pernah menargetkan warga sipil. Bahkan di salah satu kawasan di Beirut itu namanya Nab'a yang kelompok atau komunitas minoritas yang tinggal di sana dari Armenia itu juga kemarin disasar dan ada korban jiwanya juga. Intinya Israel saat ini tidak peduli siapa yang akan menjadi korban serangannya. Yang penting cukup serangan menyerang dan eskalasinya cukup besar terhadap Lebanon masuk Iran yang masih berlangsung saat ini. Kalau melihat catatan saya begitu ya pada serangan yang terjadi pada Kamis kemarin, salah satu yang kemudian diserang ini kalau klaim dari Israel tentunya ini menyampaikan bahwa kami hanya menyerang titik-titik atau basis-basis dari Hizbullah saja. Tapi kalau Anda bisa menggambarkan kepada penonton Kompas TV, sebetulnya yang ditarget, titik-titik yang ditarget oleh Israel di Lebanon ini apakah memang banyak anggota sipil, masyarakat sipil, atau seperti klaim dari Israel bahwa itu adalah basis-basis dari proksi Hizbullah tadi? Nah, betul. Kalau Israel selalu klaimnya begitu. Kalau kami target kami Hizbullah, target kami. Selalu kalau kita lihat ke belakang itu selalu klaim Israel seperti itu. Tapi apa yang terjadi di realita kita lihat yang puluhan ribu orang tewas warga sipil di Gaza misalnya itu semuanya warga sipil yang tidak terlibat dalam perang. Nah saat ini yang terjadi di Lebanon juga warga sipil mereka targetkan. Bagi Israel tidak peduli karena Israel salah satu negara yang bunuh siapapun dan tidak menghormati
hukum internasional. Bagi Israel siapa yang jadi korbannya juga tidak peduli. Itu apakah dari Hezbollah atau dari warga sipil Lebanon. Karena hasil dari serangan Israel yang sampai saat ini korbannya yang begitu ratusan orang tewas dan ratusan ribu mengungsi dari Beirut ke tempat-tempat lain, itu semuanya warga sipil sebenarnya, bukan mayoritas dari Hezbollah. Oke, dari catatan saya juga bisa dikoreksi kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki. Total korban begitu ya sejak perang pecah di 2 Maret begitu, data dari Kementerian Kesehatan Lebanon ini menyampaikan ada 687 yang meninggal dunia, ada 1.774 yang luka, di mana 14 diantaranya ini merupakan yang meninggal dunia adalah tenaga kesehatan. Anda kalau melihat serangan yang dilancarkan ke Lebanon khususnya di Beirut begitu sebagai pusat kota, apakah ini kemudian dalam tanda kutip melemahkan Lebanon atau justru ini mengeskalasi perang ini menjadi lebih kencang lagi atau lebih tinggi lagi? Nah, sebenarnya tujuan Israel memang dua, melemahkan Lebanon yang memang tidak terlalu kuat di kawasan, karena mendorong pemerintahnya Lebanon supaya Hezbollah ini menyerah, Hezbollah ini berhenti serangannya terhadap Israel. Di sisi lain juga eskalasi besar atau meluas eskalasi ini di kawasan Timur Tengah. Jadi ada dua faktor tersebut, melemahkan atau mendorong pemerintah Lebanon untuk memaksa atau push Hezbollah supaya turunkan senjatanya dan tidak menjadi ancaman bagi Israel ke depan, dan juga meluas eskalasi tersebut di kawasan Timur Tengah yang kita lihat saat ini cukup keluar dari GCC atau Gulf State yang terjadi sekarang ke bagian Lebanon dan akan bisa jadi luas ke negara-negara lain di Timur Tengah. Oke, dari serangan yang terjadi pada Kamis, data terbaru yang saya coba riset begitu ya, ini juga ada serangan balik yang dilancarkan oleh Hizbullah, dan ini ditujukan ke Farkana atau daerah sekitar Israel Utara. Kalau Anda bisa gambarkan kawasan dari Farkana ini, apakah memang ada puluhan roket katanya yang dilancarkan ke sana? Apakah ini juga titik yang strategis di Israel terkait dengan kekuatan senjata, kemudian pasukan-pasukan? Anda melihatnya seperti apa? Kalau Hezbollah memang tentu saja tidak sekuat seperti tentara atau militer Israel. Jadi mereka semampunya menyerang Israel yang targetnya tentu saja bukan tentu saja wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi yang strategis yang berada di Israel, tapi mereka tidak equip atau tidak lengkap dengan alat-alat canggih yang punya Israel. Jadi Hezbollah ini yang saya ulangi lagi semampunya menyerang Israel, dan di mana jatuh rudalnya ya tentu saja karena namanya perang, situasi perang pasti akan ada korban dari sipil di sana, tapi selama ini Hezbollah selalu, yang kita juga bisa lihat ke belakang, selalu menargetkan tempat-tempat yang tentara atau militer Israel yang ada di sana. Oke, dampak dari perang ini kan juga berimbas ya Pak pada stabilitas ekonomi, industri global, kemudian juga keamanan internasional. Tentu setelah itu adalah hal yang sama-sama bisa kita diskusikan, tapi nanti mohon dijawab usai jeda, karena Breaking News Kompas TV akan kembali setelah jeda.
Iran secara efektif telah menghentikan lalu lintas kargo di Selat Hormuz. Pada Rabu kemarin, kapal-kapal terlihat berbaris di lepas pantai Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab karena tertahan tak bisa melewati Hormuz. Padahal, sekitar 1/5 minyak dan gas alam dunia dari Teluk Persia ke Samudra Hindia melalui wilayah ini. Garda Revolusi Iran menyerang kapal berbendera Kepulauan Marshall dan Malta di Teluk Persia dengan menggunakan drone bawah laut. Kapal yang terbakar adalah Zephyros berbendera Malta dan Sevsi Vishnu berbendera Marshall. Akibatnya, 1 awak kapal tewas dan 38 lainnya berhasil dievakuasi. Sebelumnya, Iran juga menyerang kapal kargo milik Thailand di Selat Hormuz. Kapal ini diserang setelah berangkat dari Khalifa Port di Uni Emirat Arab. 20 ABK diselamatkan oleh Angkatan Laut Oman, sementara 3 ABK masih dicari. Militer Iran mengancam tidak mengizinkan kapal pembawa minyak melewati Selat Hormuz. مسلح جمهوری اسلامی ایران به دلیل در دست داشتن ابتکار در تنگه هرمز نیازی به بستن آن تنگه ندارند و بسته شدن تنگه هرمز به دلیل شرایطی است که آمریکا و صهیونیست‌ها بر کشورهای جهان تحمیل کردند و البته پرقدرت تکرار می‌کنیم هرگز اجازه نمی‌دهیم حتی 1 لیتر نفت
به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند و هر شناوری که شناور و یا محموله نفتی آن برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و شرکای متخاصم آنها باشد هدف مشروع ما خواهد بود. Sementara itu pengiriman minyak ke Indonesia juga turut terganggu. 2 dari 4 kapal Pertamina hingga kini masih terjebak di Selat Hormuz. Sementara kapal Paragon dan Rinjani sudah keluar dari Selat Hormuz, masing-masing mengarah ke Kenya dan India. Pertamina terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri, agar 2 kapal bisa kembali beroperasi. Kemarin ada 2 kapal yang memang sudah lanjut operasional, yaitu dari PIS dan Paragon dan Rinjani. Nah, kebetulan itu adalah untuk non-captive market, jadi bukan untuk Pertamina. Jadi satu menuju ke Kenya dan satu menuju ke India. Sementara yang masih berada di dalam teluk itu ada 2 kapal, yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro. Yang menjadi concern kami yang utama adalah keselamatan para kru dan keselamatan kargo kami. Sebelumnya, militer Iran mengancam tidak akan mengizinkan kapal pembawa minyak untuk kepentingan Amerika dan sekutunya melewati Selat Hormuz dan memperingatkan kapal itu bisa jadi target yang sah. Saudara, kita masih terhubung dengan dosen Departemen Hubungan Internasional FISIP UNER dan Koordinator Laboratorium Center for Strategic and Global Studies Muhammad Ayub Mirdad. Pak, tadi kita setelah jeda begitu kita sama-sama mendengarkan bahwa ketegangan di Selat Hormuz sampai dengan hari ini bahkan itu masih terjadi begitu ya. Anda melihat penutupan dari Selat Hormuz ini apakah memang jadi kunci dalam tanda kutip kemenangan dan juga unjuk kekuatan Iran dalam melawan Amerika Serikat dan juga Israel? Ini sebenarnya dampak paling parah dari konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Itu pertama. Yang kedua, memang ini perang asimetris ya. Karena Iran menggunakan strategi tersebut untuk menargetkan atau targetkan kapal apa saja yang lewat selat tersebut akan diserang. Karena Iran dengan rudal dan drone yang kecil dan juga bahkan perahu cepat ya. Dan selama ini sudah terjadi dan mengancam kapal siapapun dan khususnya yang bawa bendera AS dan juga Israel pasti akan diserang. Dan yang ketiga, strategi untuk mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk merubah polisi atau kebijakannya mereka atau melalui mereka untuk perusahaan-perusahaan tersebut membawa sebuah pressure atau dorongan bagi negara-negara barat bagaimana untuk cari solusi supaya perang ini bisa selesai, karena selat tersebut ini salah satu selat yang sangat penting dan krusial di dunia karena 1/5% produk atau minyak dunia lewat selat tersebut. Kalau itu terganggu ya tentu saja kita bisa lihat dampaknya terhadap bukan hanya di kawasan Timur Tengah tapi di seluruh dunia. Jadi Iran ini memang menjadi itu salah satu strateginya bagaimana bisa juga mengancam kapal-kapal yang lewat selat tersebut dan juga termasuk Amerika Serikat dan Israel. Kalau dari catatan saya pada Jumat malam ini juga ada serangan begitu ya bertubi-tubi, ini klaim dari Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, bahwa ada serangan bertubi-tubi ke pusat ekspor minyak utama Iran yang ada di Pulau Kark. Dan di sana juga ada, kalau tidak salah, ada 3 perusahaan besar begitu ya, baik itu pengelolaan minyak dan lain-lain. Anda melihat situasi ini dan juga jawaban dari Iran yang akan kemudian menyerang fasilitas infrastruktur apapun yang bekerja sama dengan Amerika Serikat, bahwa konflik ini nafasnya masih panjang dan juga dampaknya bisa jadi lebih meluas daripada perang hanya di Timur Tengah saja. Betul sekali. Saya juga baca berita tersebut karena tadi malam pesawat B-2 dari Amerika Serikat targetkan infrastruktur di wilayah atau provinsi tersebut di Iran. Nah, ini pasti akan sulit sekali kalau dalam jangka pendek ini cari gencatan senjata atau solusi supaya mereka kembali ke meja negosiasi. Jadi Iran tidak gampang menyerah
Iran tetap akan membalas dengan tajam ke Amerika Serikat termasuk Israel dan negara-negara sekutu yang memberikan pangkalan militer bagi Amerika Serikat, dan konflik ini meluas tapi secara ekonomi ya. Meluasnya karena pengaruh ekonomi dan bahan harga minyak, harga-harga bahan baku dan lain-lainnya tentu saja akan sangat dalam jangka pendek meningkat, dan begitu jangka panjangnya akan pengaruhnya lebih besar bagi ekonomi makro maupun ekonomi mikro setiap negara, termasuk negara kita Indonesia. Kalau kita lihat ini kan perangnya bukan hanya soal serang menyerang basis militer begitu ya, tapi sudah ke infrastruktur energi. Dan tadi juga Anda sempat sebutkan bahwa dampaknya ini bisa kemudian berdampak besar pada ekonomi dunia, termasuk juga pada Indonesia. Kalau Anda lihat, apa yang paling mengkhawatirkan? Yang kalau misalnya kalau lihat kondisi Indonesia saat ini, bukan hanya Indonesia saja, tapi semua negara paling bisa tahan tidak terlalu lama. Karena kalau kita lihat Menteri Pak Bahlil bilang kami cadangan minyaknya hanya 20 hari. Nah, anggap aja lebih dari 20 hari. Tapi sampai berapa lama? Karena saya katakan begini, Indonesia ini memang kaya, negara kaya, punya sumber alam, tapi miskin karena tidak punya infrastruktur yang cukup untuk cadangan minyaknya, cadangan makanan atau produk lain, barang lain seperti beras dan lain-lainnya. Jadi ini ancaman bukan hanya bagi Indonesia tapi bagi seluruh dunia, karena kita lihat Pakistan, Filipina, beberapa negara sudah mulai ambil kebijakan untuk supaya tidak energinya tetap bisa stabil dalam beberapa minggu ke depan. Tapi setelah itu bagaimana kalau perang ini berlangsung terus? Jadi perlu keterlibatan negara-negara untuk mendorong melalui forum-forum internasional, termasuk peran Indonesia ini saat ini sangat-sangat penting supaya cari solusi. Ada yang pertama harus gencatan senjata, karena ada 2-3 hal ya. Yang pertama ini bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam maupun di luar Islam, ada bulan-bulan tertentu dilarang atau bulan-bulan terlarang perang, tidak terjadi perang di bulan-bulan tersebut. Yang kedua, kita mendekati minggu depan mulai Lebaran. Ini Idul Fitri, salah satu hari suci raya bagi umat agama Islam. Dan yang ketiga, kurang lebih dari 10 atau 12 hari tahun baru di Iran, atau saya sebagai seorang orang Persia, kami akan merayakan tahun baru itu. Jadi ada 3 momen yang cukup penting, suci dan bersejarah bagi bagi Iran dan juga bagi umat Islam. Dan di sini peran Indonesia sebagai negara terbesar Muslim dan juga sebagai negara keempat demokrasi terbesar di dunia punya peran yang sangat penting untuk menyuarakan suaranya di forum-forum internasional, di PBB, di OKI, Organisasi Kerjasama Islam, melalui di G20, di ASEAN pun juga, supaya bisa cari solusi dan juga mendorong pihak-pihak tersebut bagaimana mereka bisa kembali lagi ke diplomasi, ke negosiasi, dan berhenti perang tersebut ini. Karena saya lihat Iran tidak akan berhenti. Sebelum saya kembalikan ke Anda, kami dalam bahasa Persia ada saying atau proverb atau quote ya. Seberapa kuat musuhmu, seberapa kecil atau kecilnya seperti semut, anggap aja sebagai gajah. Jadi if your enemy is an ant, you prefer it as an elephant. Kami bilang dalam bahasa Persia begitu. Artinya apa? Iran ini sudah siap 20 tahun kemarin dan 8 bulan kemarin, 12 hari perang tahun lalu dengan Israel. Iran siap dan Iran tidak akan berhenti ke perang ini dengan Israel dan Amerika Serikat. Intinya negara-negara ini perlu cari solusi dan kembalikan mereka untuk yang pertama-tama untuk gencatan senjata atau ceasefire, karena itu tadi bulan Ramadan, Idul Fitri, dan juga tahun baru di Iran. Iran sudah
berkali-kali mengklaim begitu ya kehilangan kepercayaan negosiasi terhadap Amerika Serikat, tapi di satu sisi Amerika Serikat juga nampaknya tidak mau menarik mundur begitu ya serangan-serangan yang diperbantukan lewat Israel. Apakah kemudian upaya negosiasi apalagi gencatan senjata ini terbuka? Ditahan dulu jawabannya, kita akan kembali usai jeda. ببخشید عذر میخوام کار آقا به قتلگاه کشید مردم پسر فاطمه است در گودال. Setelah menggantikan sang ayah, pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei memberikan pernyataan yang menegaskan akan membalas dendam atas warganya yang jadi korban serangan Amerika Serikat dan Israel. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pasukan Amerika Serikat telah menang sejak serangan pertama di Iran. Namun Trump menyebut tidak ingin pergi lebih awal karena pekerjaan belum selesai. We've won. Let me say it, we've won.
You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We don't want to leave early, do we, huh? We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Masih terhubung dengan dosen Departemen Hubungan Internasional FISIP UNER dan Koordinator Laboratorium Center for Strategic and Global Studies Muhammad Ayub Mirdad. Pak, tadi sudah ada tayangan begitu ya yang memperlihatkan bagaimana statement dari Iran yang juga berkali-kali rasanya disampaikan kepada publik sudah jengah negosiasi dengan Amerika Serikat ataupun juga dengan Israel karena terus dikhianati. Di satu sisi Israel dan juga Amerika Serikat terus mengklaim bahwa dia sudah menang dalam perang ini. Anda tadi meminta agar dunia atau negara-negara barat ini mengambil sikap untuk menghentikan dan juga mendorong ceasefire atau gencatan senjata. Apa yang kemudian bisa dibawa dalam perundingan PBB misalnya untuk kemudian menengahi kedua belah pihak atau dalam hal ini tiga belah pihak Amerika Serikat, Israel dan juga Iran? Memang situasi saat ini cukup kompleks dan cukup sulit ya, karena Amerika Serikat sama Israel bersama-sama menyerang Iran waktu saat negosiasi masih berjalan. Nah, dan Iran selalu dan saat ini memang cukup Iran tidak mau atau selalu menolak karena merasa tidak ada kepercayaan, terutama setelah serangan Amerika Serikat dan Israel. Karena itu terjadi ketika proses diplomasi masih berjalan. Nah, jadi kuncinya untuk kembali ke meja diplomasi, negosiasi, yang pertama yang lakukan Amerika Serikat dan termasuk Israel, deeskalasi ya terlebih dahulu. Misalnya penghentian serangan dan juga seperti yang Presiden Pezeshkian atau Presiden Iran minta jaminan keamanan. Tapi yang pertama paling penting itu deeskalasi atau immediate ceasefire supaya bisa kembali untuk negosiasi lagi, walaupun itu tidak hal yang gampang, tapi itu bisa salah satu tahap pertama atau langkah pertama untuk negosiasinya. Kalau tidak ada deeskalasi ya tentu saja pihak-pihak yang terlibat dalam perang ini tidak mau kembali ke negosiasi. Nah, kalau sudah ada deeskalasi dan juga itu bisa juga mulai mencarikan atau diperlukan mediator ya. Seperti biasa dalam negosiasi harus ada mediator, dan mediator itu selama ini ada dari Oman, ada dari Qatar, ada dari berbagai negara yang terlibat dalam negosiasi dengan Amerika Serikat dan Iran. Tapi Indonesia juga bisa sebagai negara yang non-blok ya, tidak di sisi siapa atau pihak siapapun, bisa memfasilitasi dialog dan juga terlibat dalam negosiasi antara AS atau Amerika Serikat dengan Iran. Saya ulangi lagi, kalau deeskalasi ini terjadi. Tapi kalau tidak ada deeskalasi ya tentu saja susah untuk negosiasi. Tapi Anda yakin bahwa Amerika Serikat mau mendengar? Terakhir katanya ada telepon begitu dari Presiden Putin dari Rusia yang juga berbicara soal perang dan juga situasi di Timur Tengah, tapi diabaikan oleh Trump, meminta Putin fokus pada Ukraina. Kemudian juga PBB beberapa kali begitu ya mencoba membangun atau membuka ruang, tapi Trump nampaknya tidak peduli. Anda yakin bahwa Amerika Serikat akan mendengarkan upaya tawaran negosiasi ataupun juga ceasefire ini? Memang Trump melanggar hukum internasional ketika melakukan agresi dan invasi ke Iran ya. Tapi Rusia dan Tiongkok atau Cina juga berada di sisi perlawanan ya secara retoris dengan Amerika Serikat ya. Jadi karena ada dorongan atau pressure-nya bukan dari Rusia atau China, tapi dari negara-negara GCC, Gulf State, Qatar, UAE, Arab Saudi, Kuwait dan Bahrain. Ini negara-negara yang punya investasi cukup besar di Amerika Serikat.
atau uang yang mereka dapat dari ekspor minyaknya itu, mereka berinvestasi di Amerika Serikat. Kalau kita lihat data, investor-investor besar di Amerika Serikat pasti berasal dari negara-negara tersebut. Dan saat ini perdagangan mereka atau trade mereka itu sangat-sangat terganggu. Mereka tidak bisa ekspor minyaknya dengan lancar seperti sebelum perang. Nah, ketika ada pemasukan menurun bagi mereka ini, investasi tentu saja akan terganggu di Amerika Serikat. Nah, itu bisa salah satu solusi atau salah satu faktor Donald Trump ini akan reconsider atau pertimbangkan perang ini dengan Amerika Serikat. Itu menurut saya, bisa jadi saya salah, tapi saya merasa seperti itu karena itu salah satu faktor untuk deeskalasi perang antara dengan AS dan Iran, dan bisa juga kembali ke negosiasi kalau negara-negara 7 negara Teluk ini bersama-sama mendorong Amerika Serikat untuk deeskalasi dan kembali ke negosiasi. Tapi kalau tidak ada peran dari negara-negara tersebut dan diam, mereka tidak bergerak, nah tentu saja Iran juga tidak akan diam dan tetap berlangsung serangannya, dan Amerika Serikat juga begitu akan membalas ke Iran. Tapi kita akan lihat pasti akan ada dampak gangguan besar dan atau disturbance dari investor-investor negara Teluk ini di Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat harus pemerintahnya mau tidak mau harus melakukan deeskalasi dan kembali ke negosiasi. Karena selain itu tidak ada jalur keluar jalan untuk negosiasi dengan Iran. Oke, Mas, satu pertanyaan lagi. Tadi memang ada peran yang cukup besar dari negara Teluk yang kemudian sebagai investor begitu ya, dan juga partner dekat dengan Amerika Serikat ini harus mengambil sikap. Tapi di satu sisi, dorongan dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Kita tahu beberapa pejabat begitu dari Kongres bilang bahwa ini perang Trump, bukan perang Amerika Serikat. Apakah ini juga menjadi satu faktor yang mungkin akan membuat Trump menghentikan bantuan terhadap serangan-serangan terhadap Iran? Betul sekali. Trump sebenarnya secara mayoritas tidak punya dukungan masyarakat Amerika Serikat. Menurut survei yang sudah lakukan sebelum perang ini mulai, 78% warga negara Amerika atau masyarakat Amerika Serikat tidak mendukung serangan Amerika ke Iran. Artinya apa? Donald Trump atau pemerintahnya tidak punya dukungan atau suara atau support dari masyarakatnya sendiri. Jadi tekanan dari masyarakat karena sudah harga minyak naik di Amerika Serikat, cukup mulai harganya naik terus. Nah, nanti akan ada tekanan dari bawah juga dari masyarakat Amerika Serikat ke pemerintahnya. Jadi ada faktor-faktor faktor luar atau eksternalnya dari negara-negara Teluk dan faktor atau tekanan dari masyarakatnya Amerika Serikat, termasuk di Kongres yang seperti Berners dan begitu dari Partai Demokrat yang selalu tidak setuju dengan kebijakan Donald Trump, khususnya serangan ini terhadap Iran, pasti akan ada pengaruh terhadap deeskalasi di Iran. Tapi susah, kan itu akan terjadi secara serta-merta cepat sekali. Tapi kita secara ini dua faktor tersebut ini bisa salah bagi melakukan deeskalasi antara dua negara ini, termasuk nanti tentu saja Israel. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah pemimpin tertinggi Iran yang baru, ya ini Mujtaba Khamenei, ini juga belum muncul ke publik dan ini juga menjadi perdebatan, pertanyaan begitu. Perlu atau tidak perlu Mujtaba Khamenei muncul ke publik? Jawabannya usai jeda, tetap di Breaking News Kompas TV.
Kita lanjutkan saudara terkait dengan analisa dan juga upaya untuk mengurangi ketegangan di Timur Tengah pasca aksi saling serang antara Iran, Amerika Serikat dan juga Israel terjadi selama beberapa pekan terakhir. Kita masih terhubung dengan dosen Departemen Hubungan Internasional FISIP UNER dan Koordinator Laboratorium Center for Strategic and Global Studies Muhammad Ayub Mirdad. Tadi sebelum jeda, pertanyaan terakhir adalah terkait dengan kemunculan dari pemimpin tertinggi Iran yang baru, yakni Mujtaba Khamenei. Anda melihat apakah Mujtaba harus tampil di muka publik untuk menunjukkan kekuatan dari Iran atau tidak? Karena situasi ya saat ini, kalau dari sisi legitimasi atau legitimasi ya tentu saja dia harus muncul ya. Tapi Mujtaba Khamenei ini yang cukup dikenal sebagai figur yang sudah selama bertahun-tahun tidak pernah juga muncul atau memberikan ceramah atau khutbah di pas Jumatan, dia tidak atau memberikan pidato politik, bahkan Iran sendiri tidak pernah dengar sebelum dia jadi pemimpin atau sekretari. Tapi sekarang sebagai pemimpin tertinggi baru, ya justru berbahaya kalau karena kalau dia tidak muncul lama ya. Ini karena pesannya kepada rezim, banyak menganggap rezim sudah kolaps. Itu satu fakta yang pertama. Tapi yang kedua, Mujtaba Khamenei ini muncul atau tidak muncul, militer di sana khususnya IRGC itu tetap melakukan tugasnya. Jadi bagi mereka itu Mujtaba Khamenei ini muncul atau tidak muncul, mereka sedang memberikan balasan ke Amerika Serikat dan AS, dan juga pemerintah tetap berada di posisi yang cukup kuat. Jadi dan yang ketiga, faktor keamanannya Mujtaba Khamenei, karena ada reward ya $10 juta, bukan hanya bagi Mujtaba Khamenei saja, tapi bagi beberapa petinggi Iran yang ada dari pejabat-pejabat tinggi Iran. Dan 2-3 hari yang lalu saya lihat dari AS, Amerika Serikat, siapapun yang bisa menunjukkan tempat keberadaan mereka akan Amerika Serikat akan memberikan $10 juta. Jadi ini ada faktor keamanan karena situasi dalam perang, pemimpin tertinggi Iran ya lebih memilih untuk sembunyikan dirinya supaya tidak terjadi seperti yang terjadi dengan ayahnya. Jadi intinya walaupun dia muncul atau tidak muncul, pemerintah tetap berjalan melakukan tugasnya dengan seperti sedia kala atau biasa. Oke, jadi tanpa muncul ke publik pun Mujtaba Khamenei ini Anda pandang masih berfungsi begitu ya sebagai pemimpin tertinggi. Klaim lain yang kemudian dimunculkan oleh Israel ini adalah juga berkaitan dengan siber. Bagaimana kemudian masyarakat Israel ini diminta untuk mengganti password karena Iran meretas sistem keamanan dari Israel. Anda melihat bahwa perang ini bukan hanya berhenti di senjata-senjata alutsista di mana rudal menghiasi langit Timur Tengah, tapi juga akan bergeser pada perang siber? Tentu saja, karena ini abad 21, senjata perang dunia itu sudah sangat berubah dengan abad ke-20. Ini perang bisa katakan hybrid war ya, karena tidak hanya menggunakan senjata saja, tapi perang siber itu juga bukan baru sekali ini terjadi, tapi sebelumnya juga. Jadi perang siber ini sudah punya juga berkali-kali terjadi di Iran dan juga di Israel, dan akan terjadi lagi karena mereka punya tahun 2010 kalau saya tidak salah itu ada perang cyber attack di Iran dan untuk terhadap senjata nuklearnya itu. Baik. Jadi ini war juga saya bisa katakan di sisi lain karena mereka menggunakan apapun yang bisa
hurt atau harm atau membawa kerusakan bagi musuh, mereka akan lakukan, termasuk cyber war juga. Oke, artinya ini kansnya jadi meluas begitu ya, peperangannya bisa dalam berbagai macam bentuk. Pertanyaannya saya tarik lagi ke belakang Pak, ini kan berdampak pada kemudian sisi ekonomi, kemudian tadi energi berdampak besar, kita berbicara spesifik soal Indonesia. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia harus kalau kita lihat negara-negara lain sudah mulai ada beberapa kebijakan baru. Jadi Indonesia juga bersiap. Saya selalu katakan Indonesia ada dua pengalaman sebelum perang ini, COVID-19 dan juga perang Rusia-Ukraina. Artinya apa? Dua COVID-19 juga pada waktu itu ada pengaruh besar terhadap ekonomi dan masyarakat, dan juga ketika perang Ukraina dan Rusia ketika mulai harga minyak naik, gandum naik dan begitu lain-lainnya, bukan hanya di Indonesia tapi di banyak negara lain. Nah, Indonesia saat ini apa harus lakukan? Ya tentu saja menjaga inflasi dan tidak terjadi harga nilai rupiah sudah mulai melemah dan harga bahan baku bisa naik dan juga minyak naik. Pemerintah punya tugas yang cukup besar untuk menjaga semua kestabilan dalam negeri supaya tidak terjadi gangguan-gangguan tersebut. Dengan cara apa? Ya tentu saja karena ini perang yang berpengaruh terhadap situasi Indonesia, kondisi ekonomi Indonesia. Jadi Indonesia harus bersiap. Termasuk melakukan efisiensi? Termasuk melakukan efisiensi energi? Bisa jadi sebenarnya karena sudah negara-negara lain sudah mulai, tapi Indonesia sudah ada efisiensi tahun kemarin juga. Kalau efisiensinya seperti itu ya tidak perlu, tapi efisiensi yang pengaruh terhadap energi di Indonesia, pengaruhnya artinya ya mungkin penggunaan kendaraan berkurang, dan itu supaya tetap ada beberapa hari atau minggu atau bulan minyaknya. Oke, artinya ada banyak hal yang harus dipersiapkan, bahkan kita Indonesia yang tidak secara langsung begitu ya berkonflik, tapi kita juga harus mempersiapkan di dalam negeri. Terutama tadi kita harapkan negara-negara Teluk sebagai investor ini juga mengambil peran untuk menghentikan dan juga mendorong gencatan senjata. Di satu sisi kita juga harus memantau bagaimana dukungan yang kemudian mulai turun di internal begitu di dalam negeri Amerika Serikat, ini juga harapannya bisa mendorong penghentian kekerasan ataupun juga konflik eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Terima kasih sudah bergabung dengan Kompas TV, sudah bergabung dengan Breaking News Kompas TV, Muhammad Ayub Mirdad, dosen hubungan internasional FISIP UNER. Kita pantau lagi nanti seperti apa eskalasinya. Terima kasih banyak. Terima kasih, iya, selamat sore. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda.